Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ke topik berikutnya, yaitu gimana sih kita bikin konten yang estetik ala-ala seleb TikTok gitu ya, atau influencer. Yang mana yang namanya konten juga tetap kita harus perhatikan dari sisi kualitas dan juga penyampaiannya. Nah, ini aku ada playbook atau materi yang bisa dipelajari bagaimana kita memiliki konten-konten yang terbilang bisa estetik ya, walaupun kita memang nggak punya banyak properti yang bagus misalkan gitu ya. Nah, tapi dengan teknik ini insya Allah setidaknya konten kita bakal lebih terbantu. Nah, seperti itu. Oke, sebentar. Kita next dulu. Nah, ini dia ya. Nah, membuat konten perhiasan yang viral bukan tentang memiliki kamera termahal ya. Jadi ini bukan masalah kamera. Walaupun memang kamera berpengaruh, tapi sisi lain pun memiliki dampak yang lebih besar pengaruhnya untuk menciptakan konten yang berkualitas ya. Jadi bukan cuma kamera doang. Nah, ini tentang bagaimana kakak menangkap cahaya, mengatur detail, dan juga bercerita. Nah, oke. Kita langsung aja ke step berikutnya. Nah, di sini itu rahasia pertama nih ya. Fokus pada detail, bukan ruangan. Nah, karena kita menjual produk perhiasan, produk yang kecil gitu ya. Nah, jadi kalau kita fokusnya malah ke ruangan gitu ya, beda gitu sama konten fashion, beda sama konten perabotan dapur, beda banget. Perhiasan itu memerlukan detail yang lebih fokus gitu ya, pokoknya detailnya itu yang lebih deket banget produknya itu biar kelihatan jelas. Nah, makanya yang perlu diperhatikan itu adalah fokus ke detail kecil, zoom in pada tekstur, kilo emas, dan juga desain perhiasannya. Jadi nggak apa-apa ruangan nggak kelihatan pun nggak apa-apa. Dan inilah mengapa selain daripada kita kontennya faceless untuk syariat Islam, tapi juga karena memang produk kita perhiasan, ya ini akan lebih relevan ketika diterapkan konten faceless ini seperti itu. Nah, oke. Nanti akan ada tipsnya juga ya. Nah, anatomi setup konten estetik kayak gimana sih? Tadi aku udah spill sedikit tentang cahaya, bahwa cahaya terbaik itu adalah cahaya dari matahari. Jadi bisa silahkan melakukan shoot untuk konten itu di pagi atau sore hari yang mana cahayanya itu menyorot banget gitu ya, baik itu ke kamar ataupun di teras, di luar rumah. Nah, itu mangga silakan. Boleh bebas dilakukan dimanapun ya, yang penting ada cahayanya. Dan properti pendukung, nah coba kan properti pendukung itu sebenarnya kita pun pasti punya ya, yang bagus-bagus, yang estetik kayak rak estetik, meja kecil, cangkir, itu pun bisa dipakai gitu ya, bunga-bunga, nah bisa dipakai buat properti tambahan. Kemudian tentunya bintang utamanya adalah perhiasan, letakkan perhiasannya di sudut atau di titik yang mana jangkauan cahayanya paling luas. Nah, kita juga sebenarnya bisa memainkan sedikit filter atau apa ya namanya itu, sentuhan warm tone gitu ya. Nah, tapi harus diketahui jangan sampai kalau kita menggunakan filter malah mengubah tampilan dari perhiasannya. Entah itu jadi semakin gold warnanya atau malah jadi semakin putih. Tentunya ini kan jadi akan berbeda dengan produk aslinya. Jadi harus dipastikan juga filter yang digunakan tujuannya untuk mempercantik atau memperestetik konten, bukan untuk merubah produknya. Nah, terus juga tambahkan voice over. Jangan biarkan videonya itu sunyi, ya gunakan voice over kita, gunakan suara kita untuk mengedukasi para penonton tentang produk yang kita promosikan. Nah, kita lanjut ke ini nih ya, 10 inspirasi pergerakan kamera nih. Nah, yang mau pengen tahu kayak gimana sih bikin konten estetik nih? Kalau dibagi itu ada 4 ya. Yang pertama ada intro, yang kedua ada sudut sinematik, yang ketiga ada koreografi produk, dan yang keempat ada sentuhan personal. Kita bahas satu-satu. Nah, untuk intro sendiri ya, nih, itu tuh kita bisa lakukan banyak cara sebenarnya, tapi ini aku ada 2 rekomendasi nih. Kayak gimana sih intro bisa dilakukan? Dengan yang pertama,
dorong masuk atau keluar produk kita dari ruangan kosong ke, awalnya ruangan kosong nih, dorong produknya atau misalkan tarik produknya. Nah itu bisa juga masuk ke intro, dimasukin ke intro bisa tuh ya, seperti gambar yang ada di slide ini. Atau juga buka kemasan unboxing, misalkan lagi pakai box gitu ya, dibuka, nah itu pun bisa jadi intro. Atau video apa ya, langkah awalnya gitu ya, langkah awal untuk memulai bikin videonya, bisa kayak gitu. Nah itu kedua ya, baru dua nih. Yang ketiga, 3 sampai ke 5 ini tentang sudut sinematik. Bisa gunakan zoom in dan juga zoom out. Nah jadi zoom in zoom out itu apa, yaitu perbesar area tertentu atau perkecil area tertentu. Nah seperti itu, misalkan doangnya dibesarin gitu, pakai kamera. Nah kemudian dijauhin lagi, bisa kayak gitu. Atau gerak vertikal atas bawah, bisa diperlihatkan kameranya itu dikeatasin, dikebawahin untuk memperlihatkan detail perhiasannya juga. Atau horizontal, ini kebalikan dari vertikal, yaitu geser ke kanan, ke kiri. Nah itu bisa juga digunakan ya. Pokoknya banyak cara gitu ya untuk melakukan video dengan sudut sinematik dimanapun bisa. Nah terus apalagi, koreografi produk. Koreografi itu yaitu kita menggerakkan produknya kayak gimana aja, bisa mulai dari putar 360 derajat, kemudian efek maju mundur produknya itu gitu ya, dipajuin, dimundurin bisa. Atau juga goyangan halus ya, digoyang-goyang. Suka ada kan produknya itu digoyang-goyang kayak gini, goyangan halus, goyangan kasar, ya bebas, itu gimana nanti dikreatifkan aja. Udah berapa tuh berarti? Udah 8. Dan apalagi, dua lagi. Nah ini sentuhan personal kakak, itu kayak gimana, pegang dan tampilkan produknya ya. Biarkan produk bertengger cantik di jari atau telapak tangan kakak. Pastikan lengan baju panjang ya, jangan sampai kelihatan aurat. Atau demonstrasi nyata kayak gimana, kayak diliatin perhiasannya itu kena lotion atau dimasukin ke air gitu ya, tapi produknya masih tetap berkilau. Nah itu boleh juga dijadikan ide konten biar lebih estetik. Nah 10 tuh ya, kalau dirangkum gimana jadinya, rumus rahasia FYP dan estetik ala-ala seleb. Pertama, fokus detail dan juga properti, siapin dulu tuh ya. Kedua, cari cahayanya gitu, kalau nggak ada cahaya matahari bisa juga pakai lighting. Yang ketiga, satu teknik shot menu, bisa pilih tadi dari 10 teknik, pilih satu minimal gitu ya, bisa. Kemudian pakai voice over yang relate. Nah seperti itu. Maka dengan seperti itu nanti konten kakak itu akan lebih berkualitas lagi.